Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga kita semua dalam lindungan Sang Pencipta ya, Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi itu tentang perangkat komputer beserta dengan fungsinya ya. Walaupun di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah sedikit mengulas tentang materi ini, tapi alangkah baiknya kita lebih mendalami lagi agar lebih memahami perangkat dari komputer beserta dengan fungsinya ya. Oke, kita lanjut langsung masuk ke materi aja. Nah, selanjutnya di sini kita lihat komponen, ada monitor ya beserta keyboard dan mouse yang terletak di meja mahasiswa ya. Di bagian bawah terdapat PC ya, diletakkan di bawah agar bisa lebih aman. Dari posisi tempat duduk ya, itu dipastikan harus sejajar dengan tatapan wajah dan monitor ya, bertujuan agar tidak ada terjadi radiasi pada mata. Kita lihat untuk yang lain juga sama, karena efek dari pencahayaan monitor itu bisa mempengaruhi penglihatan ya, kalau tidak bisa kita atur resolusinya. Oke, selanjutnya ini ada satu PC yang sudah saya ambil ya dari bawah sebagai bahan pembelajaran kita. Nah, jadi buat adik-adik nanti tolong dipahami satu persatu dari perangkatnya ya. Oke, selanjutnya kita coba bawa perangkatnya ke ruangan atas. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada PC yang sudah saya bawa dari lab ya. Nah, di sini kita coba nanti belajar satu persatu ya dari fungsi perangkatnya. Jadi tolong dipahami buat adik-adik semua ya. Nah, kita coba mempelajari dari awal yang namanya casing ya. Jadi ini casing dari PC. Di sini ada tombol power ya. Di sini ada port USB. Di sini juga ada jack ya, jack untuk mikrofon ya, dan port untuk USB. Nah, ini tombol untuk reset. Nah, untuk bagian belakang kita bisa lihat sama-sama ya. Ini untuk kabel power ke listrik ya. Ini namanya power supply. Berikutnya di sini ada port untuk keyboard yang warna ungu, ini untuk keyboard. Yang warna hijau ini port untuk USB. Nah, ini berikutnya apa? Ini merupakan untuk ke ini ya, monitor VGA-nya. Nah, sini ini onboard. Onboard itu maksudnya sudah ada spesifikasi pada motherboard itu sendiri. Nah, ini juga sama, ada port USB ya, yang bisa kita gunakan untuk mencolok USB, printer, dan peripheral lainnya. Ini juga sama ya, ada 4, ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang ini
untuk jaringan ya, untuk RJ45. Nah, ini ada untuk mic, ini ada outline dan inline. Ini biasanya untuk mic dan ini untuk speaker ya. Nah, ini merupakan VGA card. Jadi untuk PC ini sendiri digunakan itu yang VGA card ya, karena resolusi dan kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan yang onboard seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba untuk bongkar PC ini ya. Di sini ada baut-bautnya. Nanti kita coba bongkar. Untuk mempersingkat waktu, saya skip dulu ya. Nah, berikut ini merupakan tampilan yang ada pada perangkat komputer ya. Nanti kita coba lihat satu persatu nama dari perangkat yang ada pada PC ini ya. Di sini kita lihat. Oke, kita lanjut pada bagian pertama, itu yang namanya prosesor. Oke, pada prosesor ya, yang pertama kita lihat di sini ada yang namanya heating fan. Itu merupakan kipas dari prosesor ya. Dimana cara membukanya itu kita harus memutar pada 4 sisi ini ya, 4 sisi ini harus kita putar, terus kita tinggal tarik. Nah, kalau saya tarik, nah ini dia. Nah, ini merupakan prosesornya ya. Ini prosesornya terletak pada soket prosesor. Kita coba buka ya. Cara membukanya tinggal kita tarik ini ya, harap pelan karena dia sangat sensitif. Nah, ini dia nih. Nah, ini merupakan prosesor, dimana prosesor ini dengan spesifikasinya Core i3 ya. Apa itu fungsi dari prosesor? Oke, kita lanjut. CPU, Central Processing Unit, yang kita ketahui, di mana CPU ini merupakan prosesor atau otak dari sebuah komputer. Yang adik-adik harus paham bahwa kata CPU itu bukan berarti casing pada komputer ya, yang selama ini jika orang mengenal kata CPU pasti dia akan mengarah kepada casing sebuah komputer. Sebenarnya CPU itu merupakan Central Processing Unit ya, atau yang kita kenal prosesor, di mana tempat memproses instruksi program atau melakukan instruksi yang kita lakukan pada komputer ya. Jadi pada komputer mikro juga sama ya, prosesor ini disebut dengan mikroprosesor. Berikutnya kita mengarah kepada bagian CPU. Jadi bagian CPU itu ada 3. Yang pertama itu control unit atau CU. Berikutnya ada yang namanya ALU ya, arithmetic and logic unit. Yang ketiga namanya register, itu bagian dari CPU ya. Nah, yang pertama kita mengenal yang namanya ALU ya, arithmetic and logic unit. Tugas utamanya itu melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang sesuai dengan instruksi program ya. Tugas lainnya itu melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program ya. Ini kalau kita mendefinisikan yang namanya ALU ya, arithmetic and logic unit. Nah, untuk fungsi dari CPU tadi ya, Central Processing Unit, yang pertama itu mengawasi ya, membimbing, terus mengontrol seluruh sistem komputer selama proses pengolahan. Jadi CPU itu juga bersifat tadi mengawasi, membimbing ya, mengontrol seluruh sistem komputer selama proses pengolahan. Berikutnya apa?
addressing main storage ya. Berikutnya apa? Storing information, terus ada yang namanya arithmetic processing of data, terus ada logical operation ya atau operasi logika, terus sequencing instruction, yang terakhir on off input dan output. Nah, pada control unit itu mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Jadi tugas dari control unit itu adalah ya, yang pertama itu mengatur dan mengendalikan alat input dan output. Yang kedua, mengambil instruksi-instruksi dari main memory. Yang ketiga, mengambil data dari main memory kalau diperlukan oleh proses ya. Jadi kalau diperlukan oleh proses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika ya. Jadi kalau ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja ALU. Yang kelima, itu menyimpan hasil proses ke main memory. Nah, berikutnya itu kita mengenal namanya register ya. Jadi simpanan kecil dengan kecepatan tinggi, berikutnya lebih cepat 5-10 kali dibandingkan kecepatan perekaman atau pengambilan data di memori. Berikutnya itu digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU atau prosesor, sedangkan instruksi-instruksi dan data lainnya yang menunggu giliran masih disimpan di main memory atau RAM. Nah, berikutnya register juga merupakan ingatan ya sementara sebelum data tersimpan secara permanen di memori ya. Nah, terus kalau kita melanjuti dari jenis register berhubungan dengan instruksi ya, dimana introduction itu register ya atau IR atau program register. Satu itu digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses ya. Terus program counter atau control counter, introduction counter ya, itu register yang digunakan untuk menyimpan alamat atau address lokasi dari main memory yang berisi instruksi yang sedang diproses. Nah, ini kita lihat bagannya ya. Di sini ada alat memproses ya, dimana kita sudah pernah mempelajari alat proses itu apa saja ya. Mungkin sebelum dia memproses, di sini ada namanya alat input ya. Sebelumnya sudah kita mempelajari alat input itu apa aja, fungsinya apa aja. Terus di sini ada alat proses sebelum dia masuk ke alat output. Di sini yang tadi barusan kita jelasin ya, ada yang namanya CPU ya, Central Processing Unit, dimana ada 3. Yang pertama tuh control unit, ALU dan register. Di sini ada main memory. Main memory itu ada 2, RAM dan ROM ya. Dimana RAM itu sifatnya sementara, kalau ROM itu sifatnya permanen. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa fungsi dari CPU itu sebagai melakukan instruksi yang kita lakukan ya pada sebuah komputer. Berikut ini perangkat yang namanya RAM ya. Yang hijau ini merupakan RAM. Cara membukanya kita tinggal tarik slot bagian atas ya, seperti ini, dan bagian bawah. Nah, tinggal kita tarik ya. Nah, ini yang namanya perangkat RAM ya. Apakah fungsi dari RAM itu sendiri? Kita lanjut. Oke, kita lanjut pada perangkat komputer berikutnya. Itu ada yang namanya RAM ya. Apakah itu RAM? Itu random access memory ya, kepanjangan tuh random access memory. Oke, kita next.
RAM adalah suatu memori yang bersifat sementara ya atau volatile. Di sini dia berfungsi membantu kecepatan eksekusi pada pengolahan data. Ya, harus diingat bahwa kalau RAM itu sifatnya sementara, tapi kalau dia ROM itu bersifat permanen. ROM itu merupakan BIOS ya yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana BIOS itu terdapat yang namanya ROM, memori yang sifatnya permanen ya. BIOS itu terletak pada motherboard ya, tadi sudah kita lihat gambarnya beserta dengan penjelasannya. Nah, untuk RAM itu sendiri, semakin tinggi RAM yang kita gunakan, maka performance ya atau kinerja komputer itu akan berjalan sangat baik, atau di sini bahasa kita itu lebih cepat ya. Jadi dukungan dari RAM itu sendiri sangat mempengaruhi dari kecepatan komputer ataupun laptop yang kita miliki ya. Jadi kalau misalkan kita punya laptop dengan kapasitas RAM-nya 2 GB, terus kapasitas RAM-nya 4 GB, 8 GB, 16 GB dan seterusnya, itu semakin tinggi akan memiliki performance kecepatan laptop lebih baik. Tapi ingat, semakin tinggi RAM ya speknya, kita juga harus mengetahui prosesornya ya. Jangan sampai nanti prosesornya rendah tapi kita kepengen RAM-nya tinggi ya, itu bisa terjadi error atau blue screen pada laptop komputer yang kita miliki. Nah, terus untuk RAM itu sendiri dia ada beberapa jenis ya. Di sini kita bisa lihat dari mulai EdoRAM ya, EdoRAM dengan speknya kita bisa lihat ya dari Pentium 100. Terus ada yang SDRAM. SDRAM ini yang versi kecepatannya untuk PC 66 ya, PC 100 sampai PC 133. Terus ada juga yang namanya DDR-RAM ya. DDR-RAM itu dari kecepatan PC 1600 ya, 2100, 2700, 3200 ya, 3700 sampai dengan 4200. Nah, terus juga ada yang namanya DDR2 ya. DDR2 ini yang sering digunakan untuk kecepatan PC 3200 ya. Di sini kita bisa lihat sendiri ya, sampai dengan PC 2 8500 ya. Ini biasanya digunakan oleh prosesor yang tingkatnya Pentium dual core atau core 2 duo. Jadi kita kalau pengen membeli RAM, pengen upgrade laptop kita lebih baik lagi ya, pengen menambah spek dari RAM, kita harus tahu dulu nih ya, apa yang harus kita ketahui, jenis RAM yang kita miliki. Jangan sampai nanti kita memiliki core 2 duo yang kita beli nanti DDR-nya tidak sesuai dengan spek yang digunakan. Kenapa? Slotnya berbeda. Nah, berikutnya ada DDR3 ya. DDR3 itu digunakan biasanya oleh spek quad core ya. Terus ada juga core i3 ya, core i5, core i7 dan sebagainya. Nah, untuk kecepatannya masih sama juga ya, ada yang PC3 itu. Jadi kalau kita berbicara PC3 itu lebih ke mengarah DDR3, tapi kalau di sini berbicara PC2 itu ke DDR2. Jadi yang harus ada ingat, kalau kita pengen upgrade RAM, pengen nambah RAM, kita harus melihat spek dari slot RAM-nya. Jangan sampai apa? Salah membeli. Kalau kita salah membeli, slotnya pasti berbeda. Itu yang harus kita pahami. Nah, ini tampilan dari RAM ya. Ini tampilan dari RAM. Kalau yang ini tampilan RAM pada komputer atau PC. PC itu personal komputer ya. Nah, jadi tampilannya lebih besar ya, betulnya lebih besar kalau pada RAM komputer. Tapi kalau kita melihat pada RAM laptop, dia bentuknya lebih minimal atau lebih kecil ya, lebih minimalis. Tapi kalau kita berbicara tentang speknya, dia sama ya. Jadi RAM itu jangan sampai salah nanti kita membeli RAM
ada yang 1 giga ya, 1 GB, ada yang 2 GB, ada yang 4 GB ya, ada yang 8 GB. Nanti jangan sampai salah, kita membeli RAM 3 GB. Nah, itu kesalahan fatal ya. Jadi kita harus tahu, jangan sampai nanti kita di luar kampus pengen membeli salah gitu loh. Jadi kapasitas pada RAM itu harus kita pelajari dulu ya. Yang tadi jenis RAM-nya apa, slot yang digunakannya apa, kapasitasnya apa, dan juga harus kita lihat spek dari prosesornya apa yang kita miliki ya. Jadi kita harus benar-benar memahami support atau tidaknya ya. Nah, berikutnya kita lihat perangkat yang namanya motherboard ya. Jadi motherboard itu ukurannya cukup besar ya. Kebetulan di sini mereknya Gigabyte ya, kita lihat. Nah, itu merek dari motherboard yang kita gunakan saat ini ya. Fungsi dari motherboard adalah perangkat komputer berikutnya itu kita mengenal yang namanya motherboard ya. Kalau tadi kita sudah mengenal yang namanya perangkat hard disk ya dan prosesor, berikutnya kita mengenal yang namanya motherboard ya. Apa itu motherboard ya? Jadi motherboard itu merupakan papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung ya. Jadi kita mengatakan dia dikatakan mainboard ya, atau MOBO yang sering dijelasin orang, atau dia mainboard itu sama aja. Jadi motherboard atau MOBO atau mainboard itu bahasa komputer ya. Jadi jangan sampai heran nanti salah paham bedanya motherboard, mainboard ya atau MOBO, itu sama aja. Jadi papan utama berupa PCB yang memiliki chip BIOS ya, atau program penggerak atau jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Jadi kalau kita berbicara dalam sistem komputer ya, peripheral akan saling terkoneksi di dalam motherboard. Kenapa? Pada motherboard itu terdapat jalur-jalur bus ya. Jadi jalur bus ini yang merupakan kinerja di mana instruksi yang kita lakukan dia bersifat bolak-balik ya. Jadi tergantung dari proses yang kita lakukan, karena motherboard itu sendiri merupakan papan induk dari perangkat komputer ya. Nah, untuk kelanjutannya kita akan mempelajari perbagiannya ya. Jadi untuk pertemuan sekarang kita lebih spesifik mengetahui dari perbagiannya. Yang pertama itu ada yang namanya soket CPU ya. Jadi soket CPU itu atau disebut dengan soket prosesor. Apakah itu soket prosesor ya? Itu merupakan tempat meletaknya prosesor ya. Jadi bentuknya seperti ini, bisa sama-sama kita lihat pada gambar ya. Jadi soket itu sendiri dikenal dengan soket leaf ya. Terus ada juga yang bersifat ZIF ya, ZIF leaf. Dan berikutnya ada juga yang model lama itu ada yang ZIP ya, atau disingkat dengan Zero Uncertain Performance ya, atau force. Di sini kita lihat soket prosesor yang sifatnya model baru. Di sini tertulis merek motherboardnya itu Asus ya. Nah, berikutnya ada yang namanya not bridge ya, yang terletak selalu berdekatan dengan soket prosesor. Jadi kalau ada bentuknya seperti ini namanya not bridge ya, chipset ini. Ini tampilannya yang warna kuning ya, dan sudah dilingkari warna hijau, yaitu merupakan salah satu komponen penting dari motherboard ya. Jadi not bridge ini adalah titik fokus dari motherboard ya, yang disebut juga dengan memory control hub. Not bridge ini terhubung dengan prosesor. Jadi di sini kita bisa lihat ada yang namanya chipset not bridge. Ini ada yang namanya, tadi kita udah belajar, prosesor. Tempat meletaknya prosesor namanya soket prosesor ya.
Terus saya ulangi lagi bahwa not bread itu terhubung dengan soket prosesor, slot RAM serta slot AGP ya. Kalau soket prosesor itu tempat meletaknya prosesor. Kalau slot RAM itu tempat meletaknya RAM. Terus kalau kita berbicara dengan slot AGP, ini merupakan slot tempat meletaknya apa? VGA card. Tuh, kita lanjut. Nah, berikutnya ini juga termasuk yang namanya chipset. Jadi chipset itu pada komputer ada dua loh ya. Yang pertama not bread, yang kedua itu short bread. Ya. Jadi dua ini merupakan chipset yang ada pada motherboard. Ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang not bread itu adalah dua kutub utama pada motherboard, di mana short bread itu terhubung dengan IDE primer dan sekunder, seperti konektor SATA, konektor floppy drive, ya, slot PCI dan BIOS. Ya, nanti kita akan mempelajari satu persatu ya dari bagian-bagian ini biar lebih paham nantinya. Nah, berikutnya ada yang namanya slot RAM. Yang tadi sudah kita bicarakan bahwa yang namanya not bread itu terhubung pada soket prosesor slot RAM. Nah, ini yang namanya slot RAM tadi nih. Jadi slot RAM ini adalah komponen pada motherboard yang digunakan untuk menyisipkan atau meletakkan RAM. Jadi tampilan seperti ini ya. Ini motherboard pada PC. Beda lagi kalau pada laptop ya, nanti kita lihat di pertemuan berikutnya. Nah, ini yang namanya slot AGP. Apakah itu slot AGP? Slot AGP itu digunakan untuk memasukkan VGA card ya. Di sini yang masih bersifat serial AGP ya. Nah, ini yang supportnya pada AGP card nih. Nah, tadi kita balik lagi pada yang not bread. Tadi kita berbicara ada yang soket prosesor, terus slot RAM dan slot AGP. Nah, slot AGP itu tampilannya seperti ini ya. Itu slot AGP ini tempat kartu grafis atau kartu VGA. Jadi kalau kita berbicara kartu grafis atau kartu VGA itu sama aja ya, yang ditunjukkan pada pengguna yang hobi bermain game ya atau 3D, yang hobinya dengan editing foto, video dan sebagainya. Nah, ini biasanya slot itu diletakkan di samping slot PCI. Jadi posisi AGP ini biasanya cuma ada satu ya, nggak jauh dari slot PCI. Nah, ini yang namanya slot PCI yang tadi kita bilang ya, ini yang slot AGP. Berikutnya itu yang namanya slot PCI. Apakah itu slot PCI? Jadi slot PCI itu kalau kita lihat pada motherboard ya, itu digunakan untuk meletakkan kartu LAN ya. Kartu LAN itu biasanya kita gunakan untuk jaringan ya. Terus kartu sound atau sound card, atau biasa digunakan untuk TV tuner ya. Jadi ini merupakan tambahan peripheral dengan fungsi sesuai yang kita gunakan ya. Jadi misalkan kita pengen membuat menggunakan TV tuner, pengen nonton TV di komputernya, kita bisa membeli alat yang namanya TV tuner. Tapi di sini TV tuner yang sifatnya kartu ya, atau card yang bisa dipasang pada PCI. Karena apa? TV tuner itu ada dua versi ya. Ada yang sudah sifatnya tertanam pada kartu PCI, ada juga yang sifatnya eksternal yang langsung terhubung pada monitor. Berikutnya ada yang namanya baterai CMOS ya. Jadi baterai CMOS itu untuk memasuk power pada sebuah memori kecil pada motherboard yang berfungsi untuk menyimpan settingan ya, konfigurasi komputer seperti apa, waktu jam ya, apalagi tanggal dan lain sebagainya. Jadi CMOS ini menjaga agar kita tidak perlu mengkonfigurasi lagi hal-hal yang sifatnya berkali-kali. Jadi dia sifatnya apa? Kita menyimpan. Jadi dia ini tersimpan pada baterai CMOS ya, dimana baterai CMOS ini ada keterkaitannya dengan yang namanya BIOS ya.
Nah, berikutnya ini kita berbicara dengan IDE ya. Jadi IDE ini merupakan konektor ya, konektor PATA. IDE adalah kependekan dari Integrated Device Electronic ya, yang mendukung untuk perangkat IDE. Apa saja perangkat yang bisa kita gunakan pada IDE ini? Yang pertama biasanya digunakan untuk hard disk. Ini hard disk yang model lama ya, yang masih menggunakan IDE, sekarang sudah mengarah ke SATA. Bisa juga digunakan untuk CD-ROM atau DVD-ROM dan lain sebagainya ya. Itu fungsi dari IDE pada motherboard. Nah, berikutnya ini ada yang namanya konektor SATA. Jadi kalau tadi ada yang namanya IDE atau sering dibilang sama orang itu konektor PATA, sekarang yang SATA-nya nih. Jadi kalau yang SATA itu lebih canggih dibandingkan yang IDE. Ini yang komputer-komputer lama masih banyak menggunakan IDE ya. Tapi kalau untuk versi teknologi yang terbaru sekarang, baik dari hard disk ya dan lain sebagainya, itu perangkat sudah menggunakan serial ATA ya. Berikutnya yang ke-10 itu ada yang namanya BIOS ya. Apakah itu BIOS? BIOS adalah Basic Input Output System. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi ini termasuk jantungnya komputer. Karena apa? Di saat kita melakukan proses perakitan awal, kita pengen melakukan proses instalasi dari awal, itu dipastikan kita harus masuk ke BIOS. Sedangkan BIOS ya tampilannya seperti ini ya. Di mana letaknya? Dia terletak pada motherboard ya. Jadi titik awal pertama kali kita melakukan instalasi, kita akan melakukan settingan BIOS, di mana BIOS itu memiliki singkatan dari Basic Input Output System. Oke, buat adik-adik semua ya, buat mahasiswa semuanya, untuk sementara materi saya bagi dua ya. Jadi untuk versi pertama pada video ini, kelanjutannya ada di video berikutnya ya. Jadi untuk materinya yang bisa saya sampaikan, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.